Selamat pagi, Shalom. Kami dari kelompok 5 akan memperkenalkan diri dan memperkenalkan bahan-bahan dan alat-alat yang akan kami gunakan. Saya Jeremy Perinding dan alat dan bahan yang saya pegang yaitu driver motor L298M dan baterai HG 18650. Dan saya Anton terus di sini saya memegang sensor level yang 5 channel. Dan saya informasi ibu di sini saya memegang papan akrilik dan DC motor. Dan saya PPD Pertana di sini saya memegang Arduino Nano dan papan PCB. Saya di saudara di sini saya memegang komputer. Saya Rizky Nurdian dan di sini saya memegang satu buah baterai modem dan satu buah roda. Demikianlah perkenalan dari kami. Sekian dan terima kasih. Selamat sore, kami dari kelompok 5 STEAM Class akan merakit robot PID dari bahan-bahan yang telah kami perlihatkan sebelumnya. Simak cara kami merakitnya. Terima kasih. Ya, sekarang kami akan mulai proses perakitannya. Dalam membuat robot line follower dengan PID, sensor harus dekat dengan tanah atau nanti warna hitam-hitamnya yang akan diikuti. Jadi, ini pada pemasangan ban tidak boleh di bagian bawah, karena jika dipasang di bagian bawah, sensornya akan jauh dari bawah tanah, sehingga harus diletakkan bannya pada bagian atas seperti ini, kurang lebih seperti itu, agar dapat terhubung dengan mudah untuk ban mengaturnya. Drivernya juga harus diletakkan di dekat ban seperti ini, Arduino Nano di atas sini. Tidak usah berlama-lama lagi, saksikan kami merakitnya. Jadi dia ditusuk di sini.
Nah, kami sudah menyambungkan kabel untuk menghubungkan dari driver ke Arduino Nano-nya seperti ini. Colok satu persatu agar kita sesuaikan nanti dengan yang ada di script yang telah dibuat. 2 3 5 6 7. Ternyata kami kurang satu kabel, ternyata ada 8. Nah, bisa dilihat di skripnya untuk ENA dicolok ke nomor 10. Bisa dilihat Yang mana ya? ENA itu yang ini yang tercabut. Colok lagi. Ini dicolok di nomor 10. Itu bagian dari sensor itu ke analog. Kalau misalnya dari driver untuk menjalankan ban itu semua ke bagian D, dialog. Ini yang nomor 10. Masuk. Sekarang di ENB di situ 11. Sepertinya ini akan memakan waktu lama dan pemirsa juga pasti akan bosan. Jadi kami akan menampilkannya kembali setelah semuanya telah terpasang. Oke. Jadi ini dia urutan pasangannya. Silakan dilihat. Sekarang kami akan menghubungkan baterai ke driver untuk menjalankan bannya. Ya, sekarang untuk 12 voltnya. Sepertinya kami akan mencabut baterainya terlebih dahulu. Jadi
Nah, kami akan mencoba memasang baterainya ulang untuk melihat apakah berfungsi atau tidak. Ini positif, ini negatif. Oke. Sebenarnya satu ini sudah bisa nyala ya karena ini sudah tersambung. Tapi untuk lebih kuat lagi Lebih kita kencang, memakai kuat, dan dua. tahan lama. Nah, ini adalah hasil akhir dari rangkaian robot yang telah kami buat, yaitu robot line follower menggunakan sistem PID. Di sini kami belum bisa menunjukkan hasilnya, bagaimana proses mobilnya berjalan karena tidak mempunyai lintasan, namun kami akan memperlihatkan bagaimana jika robotnya menyala. Jika robotnya menyala, dihubungkan dengan arus, maka sensornya akan menyala dan juga pada bagian driver akan menyala. Nah, seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya, jika ingin membuat robot line follower, sebaiknya sensornya lebih didekatkan lagi pada tanah dengan jarak paling tidak 0,5 cm hingga 1 cm agar sensor lebih mudah mendeteksi garis yang berada di bawahnya. Itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Sekian dari kami, terima kasih. Nah, setelah merakit robot, kami akan menjelaskan skrip yang kami gunakan dalam merakit robot line follower. Baris pertama hingga baris ke-14 merupakan inisialisasi pin dari sensor dan driver motor. Baris pertama hingga baris ke-6 merupakan inisialisasi pin dari driver motor, dan baris ke-9 hingga baris ke-13 merupakan inisialisasi pin dari sensor. Lalu turun ke dalam void setup. Void setup merupakan void untuk membagi tugas input dan output. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di baris 17 hingga baris 22 merupakan driver motor, sehingga akan diberikan tanda output karena akan memberikan tindakan keluar, sedangkan baris ke-23 hingga barisnya ke-27 merupakan input karena itu merupakan sensor yang akan menerima sinyal antara garis hitam dan garis putih. Lalu di void loop ini adalah void yang digunakan untuk berulang-ulang. Dalam void loop kita harus memberikan lagi nama untuk sensor, seperti pada baris ke-32 hingga baris ke-36 merupakan penjelasan dari nama-nama sensor, mulai dari IR1 sensor paling kiri hingga IR5 sensor paling kanan. Lalu baris ke-38 hingga baris yang terakhir merupakan void untuk menggerakkan robot. Untuk void maju, sensor 1, sensor 2, dan sensor 4 dan sensor 5 harus menerima cahaya agar ban berjalan lurus. Dengan digital rate-nya nanti M1 dan M3 itu high dan M2 dan M4 itu low, begitupun seterusnya. Dan untuk belok kiri yang akan menerima cahaya adalah sensor 1, 3, 4, dan 5, sedangkan sensor 2 tidak menerima cahaya apapun agar bisa belok kiri. Ini untuk script 62 hingga 71 juga sama-sama untuk belok kiri, sedangkan sensor 74 hingga 85 juga untuk belok kanan. Jadi untuk membelok kanan itu sensor yang harus menerima sinyal adalah sensor 1, 2, 3, dan 5, sedangkan 4 tidak menerima sensor agar mobilnya dapat bergerak ke kiri. Dengan M1 hingga M3 itu M1, M2, dan M4 low dan M3 high. Dan baris 86 hingga 97 itu juga sama. Lalu yang paling terakhir itu adalah yang sensor barisan 146 hingga 153 merupakan void untuk stop ketika tidak menerima apa-apa.